Saudaraku, saya ingin mengajak untuk mendengar kisah yang sangat luar biasa. Kisah tentang agungnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fudail bin Iyad rahimahullah, ketika beliau menasihati seorang laki-laki, beliau berkata kepada laki-laki tersebut, "Berapa tahun usiamu sekarang?" Lelaki itu menjawab, 60 tahun. Fudail lalu berkata, "Berarti sejak 60 tahun yang lalu kamu menempuh perjalanan menuju Allah dan mungkin saja kamu hampir sampai." Lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepadanya." Fudail lalu berkata, "Apakah kamu paham arti perkataanmu? Kamu berkata aku milik Allah dan akan kembali kepadanya. Itu artinya barang siapa yang menyadari bahwa dia adalah hamba milik Allah dan akan kembali kepadanya, maka hendaknya dia mengetahui bahwa dia akan berdiri di hadapannya pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa dia akan berdiri kelak di hadapannya, maka hendaknya dia mengetahui bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya selama di dunia. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban kelak, maka hendaknya dia mempersiapkan jawabannya." Lelaki itu kemudian bertanya, "Kalau begitu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri ketika itu?" Fudail menjawab, "Caranya mudah. Tuhsinu fima baqiya, yughfaru laka ma mata wa ma baqiya. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, ukhizta bima mada wa ma baqiya. Tuhsinu fima baqiya." Engkau berbuat kebaikan pada sisa umurmu yang masih ada. Yughfaru laka ma mada wa ma baqiya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu di masa lalu. Fa innaka in asa'ta fima baqiya. Karena jika engkau tetap berbuat buruk pada sisa umurmu yang masih ada, ukhizta bima mada wa ma baqiya. Kamu akan disiksa pada hari kiamat karena dosa-dosamu di masa lalu dan dosa-dosamu pada sisa umurmu. Saudaraku, dari sini kita paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dan sayang kepada setiap hambanya. Rasulullah SAW bersabda, "Allahu arhamu bi'ibadih min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anak bayinya. Innallaha lamma qadal khalq, ketika Allah menciptakan makhluk, kataba indahu fawqa arsyih, dia menuliskan di sisinya di atas arsnya, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguh kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Masya Allah, begitu luar biasanya Allah sayang kepada hambanya. Maka masih pantaskah kita berputus asa dari rahmatnya? Masihkah kita meragukan keagungan dan kasih sayangnya? Wala tayasu min rauhillah, dan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sungguh yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.